Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Guntur Abdul Yunus, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri Baranusa, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Definisi pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan minat dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya sebagai guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang beragam. Apa implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi? Implementasinya adalah agar saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka saya harus memahami kebutuhan belajar murid saya dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Lantas, apa saja kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid ada tiga. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kemudian, apa saja strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Ada tiga strategi penerapan, yaitu konten, proses, dan produk. Apa yang dimaksud dengan konten dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu materi yang diajarkan harus sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan dalam beragam variasi. Kemudian, yang dimaksud dengan proses dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang diberikan bersifat bebas dan beragam seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri atau proyek kolaboratif dan sejenisnya disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan produk sebagai strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penguasaan seperti membuat laporan, PowerPoint, Canva, tulisan esai, poster, infografis, video, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang siswa memiliki kemauan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih. Sedangkan bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan, dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Mari kita lihat kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kemudian kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi
untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan 1.4 adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Itulah pemaparan dalam video kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru hebat. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.